Potensi di desa ini sebenarnya sangat-sangat besar. Tetapi mengapa kemiskinan itu justru lebih tinggi di desa? Dapat memacu pertumbuhan ekonomi di desa dan secara keseluruhan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. Beliau berpesan bahwa dengan anggaran yang besar ini harus hati-hati dan harus pandai mengelola dan memanage. Jadi dalam kesempatan ini tentunya tepat sekali arahan Bapak Presiden bagaimana kita harus mengelola dan memanage dana desa ini sebaik-baiknya. Kalau kita melihat dari tahun 2015 di mana dana desa ini pertama kali diluncurkan, itu hanya pada kisaran sekitar 20,76 triliun. Dan saat ini tahun 2022 ada 68 triliun. Artinya ini sudah sangat signifikan di dalam alokasi dana desa ke daerah, ke desa. Nah, kita bisa melihat kalau dari awal itu sekitar 280 juta per desa, saat ini sudah mencapai 900,7 juta per desa di tahun 2022. Tentunya ini diharapkan kita terutama di desa harus dapat memanfaatkan semuanya ini untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, kami ingin menggambarkan juga bahwa potensi di desa ini sebenarnya sangat-sangat besar. Tetapi mengapa kemiskinan itu justru lebih tinggi di desa? Ini tentunya kita perlu meningkatkan kualitas belanja desa, terutama dalam hal ini kualitas belanja dana desa. Dalam hal untuk mengoptimalkan pemanfaatan dan pengolahan potensi desa untuk menurunkan tingkat kemiskinan perdesaan dan kesenjangan perdesaan dan perkotaan. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu penguatan pemerintahan dan pembangunan desa untuk mencapai target-target yang menjadi arahan di dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional tahun 2020 tahun 2024. Apa saja yang menjadi rencana atau target di dalam RPJMN? Ada di sini perkembangan status pembangunan desa. Dalam hal ini kalau di RPJMN itu saat ini menggunakan indeks desa. Ada perkembangan desa mandiri, desa berkembang, desa tertinggal. Indikatornya sudah ada di dalam RPJMN. Kemudian tingkat penurunan angka kemiskinan desa yang tadinya di tahun 2019 itu 12,9 diharapkan nanti di tahun 2024 ini 9,9. Dan jumlah revitalisasi BUMDes juga menjadi target. Kemudian BUMDes bersama. Kemudian kalau Bapak Ibu yang ada di lokasi atau kecamatan perbatasan, ini juga menjadi salah satu lokus prioritas di dalam RPJMN. Jumlah kecamatan lokasi prioritas perbatasan negara yang ditingkatkan kesejahteraan dan tata kelolanya. Kemudian juga terkait dengan daerah tertinggal yang tadinya 62 daerah tertinggal menjadi hanya 37 daerah tertinggal atau terentaskan 25 kabupaten. Kemudian persentase penduduk miskin di daerah tertinggal
rata-rata IPM di daerah tertinggal, hingga pada keadilan. Artinya, dana desa ini merupakan anggaran APBN, tetapi penggunaannya menjadi kebutuhan desa, ini menjadi concern di dalam pengelolaan dana desa. Seperti yang tadi kami sampaikan, alokasi penggunaan dana desa tahun 2022, di dalamnya ada arahan-arahan tertentu, yaitu untuk perlindungan sosial, dalam hal ini bantuan langsung tunai paling sedikit 40%, kemudian ketahanan pangan dan hewani paling sedikit 20%, dan dukungan penanganan COVID paling sedikit 8%, serta yang lainnya adalah program sektor prioritas lainnya yang menjadi kewenangan daripada desa. Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana pengawasan di dalam pengelolaan keuangan desa, kita bisa melihat dana desa sebenarnya tidak tunggal. Masih ada 6 sumber keuangan di desa. Ini juga menjadi concern kita bagaimana pengawasan pemerintah pusat terkait dengan pengelolaan keuangan yang ada di desa. Untuk itu di pusat dalam hal ini BPKP dengan Kementerian Dalam Negeri membuat aplikasi Siskudes yang nanti mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut narasumber dari Kementerian Dalam Negeri dan juga Kementerian mungkin dari Pak Moderator sendiri bisa menjelaskan terkait dengan Siskudes dan Siswades. Ini menjadi salah satu aplikasi yang sangat penting di dalam pengelolaan keuangan. Jadi di dalam pengelolaan keuangan dari mulai perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan ini diharapkan akuntabilitas dan juga dapat dipertanggungjawabkan. Ini semua karena dana desa dan juga sumber keuangan desa ini menjadi dana yang kita harapkan untuk meningkatkan kualitas masyarakat perekonomian di desa. Nah, apa yang menjadi tugas dan fungsi dari kementerian yang ada di pusat? Kami selaku kementerian koordinator bekerja sama dengan kementerian-kementerian yang lain, khususnya di 4 kementerian yang lain, yaitu Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Kementerian Desa, dan BPKP. Ini mengawal seluruh kebijakan pengelolaan dana desa. Bagaimana caranya? Kita lakukan dengan melalui yang pertama adalah koordinasi rutin setiap bulan. Kami setiap bulan melakukan koordinasi pertemuan rutin, apa yang menjadi kendala, permasalahan, dan juga bagaimana kita nantinya akan melakukan kebijakan. Di dalam hal ini kalau ada permasalahan dan kendala, kita diskusikan bersama untuk mencari solusi yang terbaik. Kemudian rapat koordinasi tematik, kalau kita bicara tadi ada ketahanan pangan, kita lakukan juga koordinasi untuk ketahanan pangan dan tematik-tematik yang lainnya. Dan diharapkan juga rapat koordinasi secara rutin juga bisa dilakukan di daerah. Selain itu di Kementerian Pusat juga selain koordinasi teknis, kemudian koordinasi di tingkat pimpinan. Di dalam hal ini kita juga melakukan monitoring dan evaluasi bersama lintas kementerian dan lembaga yang nantinya semua daripada hasil koordinasi maupun hasil monitoring dan evaluasi kita jadikan menjadi rekomendasi di dalam penyusunan atau perumusan kebijakan yang akan dilakukan di dalam tahun-tahun yang mendatang. Seperti tahun 2023 kita sudah melakukan koordinasi dan rencana kebijakan dana desa juga sudah tercantum di dalam rancangan undang-undang tentang APBN tahun 2023. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga ingin menggarisbawahi
betapa pentingnya data dan informasi yang tepat, cepat, dan akurat. Ini menjadi dasar kita di dalam penyusunan kebijakan. Sehingga apa yang disusun dari kebijakan berdasarkan data itu diharapkan nanti menjadi tepat sasaran dan tepat waktu, dan juga kita bisa mengakselerasi pembangunan yang ada di desa. Apa yang menjadi concern di dalam data ini, kita menginginkan adanya satu data desa. Jadi tidak berbeda-beda antara OPD dinas PM maupun di Kementerian Desa, antara Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri akan menuju satu data. Itu kita perlu mengoptimalkan aplikasi yang sudah ada, dalam hal ini aplikasi Siskedes dalam pelaporan pelaksanaan APBDes. Mengapa APBDes? Karena APBDes di dalamnya sudah mencantum atau melingkupi dana desa. Jadi tidak perlu hanya dana desa sendiri, tetapi kalau kita bicara APBDes sudah 7 sumber keuangan di desa sudah ada di dalam Siskudes tersebut. Nah, kita menginginkan untuk adanya peningkatan kepatuhan kepala desa di dalam penyampaian pelaporan pelaksanaan APBDes. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Deputi BPKP bahwa tingkat pelaporan ini masih relatif rendah. Diharapkan nanti bisa ditingkatkan tingkat pelaporannya. Kemudian di kementerian kami di pusat, seperti yang tadi juga disampaikan oleh Pak Deputi, bahwa kita sudah ada MOU dan perjanjian kerjasama yang ditandatangani oleh Kemenko PMK, BPKP, TNP2K, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan juga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 5 menit lagi, Bu. Siap, Pak. Siap. Nah, di sini namanya kita menggunakan aplikasi Dashboard Desa. Dashboard Desa bukan suatu aplikasi baru, integrasi dari aplikasi-aplikasi yang ada, yaitu Omspan, Siskudes, dan MonFDD dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. Semua ini kita menggunakan pertukaran API, sehingga data yang ada di dashboard desa itu sudah menjadi data bersama. Artinya satu data ini bisa kita lihat di dashboard desa. Namun memang belum kami publish karena ada masih berproses, ada 1-2 yang kita masih memperbaiki data tersebut. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, yang terkait dengan berapa penyaluran dana desa yang sudah di tahun ini hingga di bulan Oktober ini, nanti juga dari Kementerian Keuangan akan menyampaikan terkait dengan realisasi penyaluran, dan juga sudah terbit Peraturan Menteri Keuangan nomor 128 PMK 07 2022. Ini harapannya dengan adanya PMK yang baru, dana desa yang tadinya dialokasikan untuk PLT desa yang tidak terserap bisa direalokasikan untuk kegiatan atau program prioritas lainnya di desa tersebut. Jadi tidak ke desa lain, tetapi di desa tersebut. Nah, untuk tahun ini, untuk bulan Oktober ini 81%, kemudian juga untuk PLT sudah di posisi 78%. Berapa realokasi BLT salur ini sudah di posisi 45,9%. Ini Bapak Ibu bisa melihat dana desa yang ada di tingkat nasional, dan juga nanti bisa dibandingkan dengan penyaluran dana desa yang ada di kabupaten Bapak Ibu sekalian.
Nah, sebagai penutup, Pak Moderator, Bapak Ibu yang kami hormati, bagaimana kita membuat suatu strategi di dalam pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa agar lebih berkualitas. Yang pertama, seperti yang kami sampaikan tadi, melakukan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kementerian dan lembaga di pusat setiap bulan. Kemudian melakukan pemantauan pelaksanaan atau Mones bersama dengan dalam hal ini Pemda Provinsi, Kabupaten hingga desa untuk dapat inventarisasi permasalahan dan kendala yang ada di lapangan. Kemudian kami mengharapkan untuk Pemda dan Kabupaten dapat membentuk tim Binwas atau Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Dengan tim Binwas ini diharapkan dapat memantau pengelolaan dana desa yang ada di kabupaten. Selanjutnya mendukung pemerintah daerah dan koordinasi lintas OPD untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pengelolaan dana desa dalam pencapaian target RPJMN 2020-2024. Dan selanjutnya perlu ada sinergi tenaga pendamping dan penyuluh. Ini Kementerian Dalam Negeri sudah mengeluarkan SE untuk penguatan kecamatan melalui pemanfaatan kantor kecamatan sebagai rumah bersama pendamping dan penyuluh. Dan yang terakhir, Bapak Ibu, kita mendorong kepatuhan Pemda melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan negara, tentang pengelolaan keuangan desa, maksud kami. Dalam hal ini, Pemda diharapkan disiplin di dalam pelaporan konsolidasi pelaksanaan APBDes paling lambat minggu kedua bulan Agustus. Jadi diharapkan di bulan Agustus ini seluruh kabupaten dan kota sudah dapat menyampaikan laporan konsolidasi APBDes ini kepada Menteri Dalam Negeri. Dalam hal ini kita menginginkan pengelolaan dana desa, pengelolaan sumber-sumber keuangan desa ini menjadi transparan dan akuntabel. Demikian Pak Moderator yang bisa kami sampaikan. Burung cendrawasih hinggap di jerami. Jerami ditumpuk di atas tungku. Terima kasih atas seluruh atensi. Mari kita bersama membangun Indonesia maju. Terima kasih Bapak Moderator dan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.